Saudara-saudari umat beriman dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 16 Februari tahun 2022. Mari kita awali renungan harian hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, kebijaksanaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat, berkat dan cinta-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami masih diberi rahmat kehidupan, kesehatan jiwa dan raga, serta semangat di dalam melayani Engkau sesuai dengan tugas dan kompetensi kami masing-masing. Hari ini melalui sabda-Mu, kami diajak untuk membuka mata hati sehingga mampu mendengarkan apa saja yang Engkau kehendaki. Kami menyadari bahwa terkadang kami kurang mampu menyadari akan kebaikan dan cinta-Mu. Bahkan kami sering menyia-nyiakan kebaikan dan cinta-Mu. Semoga dengan sabda-Mu hari ini hati kami semakin terbuka, tangan kami semakin ringan dalam membantu dan melayani sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, umat beriman dimanapun Anda berada, saya mengawali renungan singkat ini dengan sebuah cerita. Pada suatu ketika, ada dua orang bersahabat sedang mengadakan perjalanan jauh melintasi hutan belantara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka didatangi seekor beruang yang berukuran besar. Nampaknya beruang ini ingin memangsa mereka. Melihat situasi seperti ini, salah seorang di antara mereka lari ketakutan dan segera mencari pohon untuk dipanjatnya. Sementara sahabatnya yang lain berdiam diri di tempat, tidak bergerak, bahkan berusaha untuk menahan nafas. Tak berapa lama beruang datang dan menghampirinya, lalu mencium telinga sahabat ini, dan sesekali si beruang berputar mengelilingi sahabat ini. Namun karena sahabat ini tetap diam dan menahan nafas,
dengan segera beruang ini meninggalkan dia. Selama kejadian ini, rupanya sahabat yang tadinya berlari dan berada di atas pohon menyaksikan kejadian tersebut. Dia heran, kok beruang tidak memangsa temannya itu? Dengan segera dia turun dari pohon dan mendatangi temannya itu sambil bertanya, "Kok kamu tidak dimangsanya? Tadi kelihatannya beruang membisiki kamu ya? Kira-kira apa yang dia katakan kepadamu?" Dengan tenang sahabatnya menjawab, "Tadi beruang berpesan kepada kita, mungkin juga kepada kamu, bahwa yang pertama, jangan pernah lari dari permasalahan hidup. Hadapilah dengan cinta dan selalu mengandalkan Tuhan." Kedua, dia mengatakan demikian, meninggalkan sahabat di saat mengalami kesulitan itu sama halnya dengan pengkhianat. Yang ketiga, kehadiranmu sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu. Yang keempat, mulai sekarang belajar membuka mata hati agar bisa melihat keadaan sekitar, tidak cuek, apatis, namun memberi perhatian. Pesan kelima dari beruang mengatakan bahwa kepada kita diingatkan agar ketika menghadapi situasi sulit, datanglah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari ilustrasi tersebut, bagi kita kiranya pesannya jelas bahwa selalu ada solusi di setiap masalah. Pertolongan dari Tuhan selalu datang di saat yang tepat, asalkan kita percaya, sabar, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hari ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saya bisa membayangkan dan merasakan perasaan si buta sebelum dan sesudah disembuhkan Yesus. Sebelum disembuhkan oleh Yesus, si buta pasti mengalami depresi, sedih, marah, dijauhkan atau disingkirkan dari lingkungan sekitar. Hal demikian membuat dia hilang harapan. Bahkan hidup ini terasa hampa. Istilah rohaninya bahwa orang ini mengalami desolasi atau kekeringan rohani. Lalu bagaimana rasanya ketika seseorang disembuhkan dari penyakit yang dideritanya? Dalam hal ini disembuhkan dari buta. Tentu tak lain dan tak bukan adalah mengalami sukacita dan kegembiraan yang tak terkatakan. Kiranya itu yang dialami dan dirasakan oleh si buta dalam kisah Injil hari ini. Sumber sukacita yang sesungguhnya ada pada hati seseorang dan dipancarkan melalui sikap dan tutur katanya kepada sesama, bahkan sampai pada perbuatannya yang serba baik dan penuh harapan. Orang yang mengalami sukacita selalu bersikap dan berkata positif, bahkan tidak pernah menyakiti sesama. Jika kita kembali pada ilustrasi tadi lalu dikaitkan dengan pengalaman si buta dalam Injil hari ini, maka bagi saya dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena sifat dasar Tuhan adalah penuh kasih, maha rahim, penuh bijaksana, selalu datang di saat yang tepat. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia setia meskipun manusia tidak setia. Jadi, ketika kita sedang dalam masalah atau pergulatan hidup, biarkan itu sebagai rahmat dan pengalaman iman yang patut disyukuri. Jangan menganggap itu sebagai kutukan. Ini kiranya harus disadari. Hal kedua yang harus kita maknai adalah berani terbuka
terhadap apapun yang dialami dan dirasakan. Sesungguhnya Tuhan tahu tentang apa yang sedang dialami oleh manusia. Pertolongan Tuhan selalu datang di saat yang tepat. Kuncinya satu, kita berani terbuka dan berpasrah pada rahmat dan kehendak-Nya. Hal ketiga yang perlu kita maknai yaitu selalu bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, dalam keadaan sedih maupun gembira, tetaplah bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita memperoleh rahmat yang baru. Orang yang selalu bersyukur hidupnya pasti enteng, penuh kasih, cinta damai, dan pasti dipercaya. Hal keempat yang perlu kita maknai adalah harus dilatih terus-menerus sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati memampukan orang untuk siap sedia, rela diutus, dan mau bekerja keras, serta bekerja cerdas. Sikap kerendahan hati adalah ibu dari keutamaan-keutamaan lain dalam hidup ini. Misalkan, pengampun, menjadi pribadi yang setia, rela berkorban, taat, pasrah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari umat beriman yang mencintai dan dicintai Tuhan dimanapun Anda berada. Penyakit terbesar saat ini bukan semata-mata penyakit buta secara fisik, namun buta psikis yang mengakibatkan buta hati, buta rasa, buta pikiran, hingga buta perbuatan. Orang yang mengalami buta hati biasanya kurang mampu berbagi kasih, kurang peduli, kurang peka terhadap situasi sekitar, cenderung egois, dan selalu mementingkan diri sendiri atau kelompok dibandingkan kepentingan bersama. Jika hal demikian terjadi pada diri kita, saatnya kita mulai berubah dengan cara tumbuhkan sikap kerendahan hati itu sendiri, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa dan ekaristi, membaca kitab suci setiap hari, berani melawan arus, dan mampu menerima perbedaan. Di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, tumbuh iman, harapan, dan kasih. Itulah kekuatan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga sabda Tuhan dan teladan Tuhan hari ini menginspirasi kita di dalam melayani sesama sesuai dengan panggilan hidup masing-masing. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber inspirasi iman kami, Engkau telah membuka mata hati kami melalui sabda dan teladan-Mu hari ini. Semoga pengalaman si buta hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau dan berani terbuka terhadap apapun yang kami alami dalam hidup ini. Tumbuhkanlah di dalam hati kami rahmat kerendahan hati, sikap tobat dan rela berkorban demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Amin.